Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat guru dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam podcast Orbit bersama MGMP IPA SMP Kabupaten Purbalingga. Orbit menghadirkan berbagai informasi yang inspiratif, inovatif, dan tentunya bermanfaat bagi dunia pendidikan. Pada kali ini kita akan membahas kupas tuntas tentang bagaimana Purbalingga sukses OSN Olimpiade Sains Nasional tahun 2024. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang memiliki best practice juara OSN berturut-turut di sekolah yang dipimpinnya. Tidak berlama-lama, mari kita sapa beliau, Bapak Murdiono, SPD, MPD. Bagaimana kabarnya Pak Murdiono? Alhamdulillah baik Bu Agus. Terima kasih. Di tengah-tengah kesibukan beliau, alhamdulillah bisa menyempatkan hadir pada podcast Orbit kali ini. Sebelum kita tuntas kupas jauh lebih dalam lagi tentang sukses OSN, saya ingin tahu sebenarnya Pak Murdiono ini guru apa, Pak? Oke, maturun Bu Agus. Saya itu sebenarnya guru matematika Bu Agus. Oke, matematika. Mengajarnya sudah berapa lama ini, Pak? Pemirsa ingin tahu pasti. Saya itu diangkat CPNS tahun 1994 ya. Kalau hitungannya hampir 30 lebih, Pak. Oh, belum, hampir 30 ya. Hampir 30 tahun beliau menjadi seorang pendidik, tentunya banyak pengalaman. Termasuk beliau juga dipercaya menjadi kepala sekolah. Kalau boleh tahu Pak, sudah malang melintang berapa sekolah yang pernah Pak Murdiono pimpin? Saya sudah pertama di SMP 2 Karangjambu, SMP 3 Pengadegan, SMP 3 Bukateca, SMP 1 Bojongsari, dan ini SMP 1 Bukateca. Jadi 5 sekolah nih di kepala sekolah ini. 5 sekolah. Dan perlu pemirsa tahu, best practice beliau adalah ketika di SMP Negeri 1 Bojongsari Kabupaten Purbalingga mampu berturut-turut menjuarai OSN Olimpiade Sains Nasional. Bisa diceritakan Pak pengalamannya berturut-turutnya itu dari tahun berapa ke berapa dan juara apa saja di OSN? Oke, terima kasih Bu Agus. Saya di SMP 1 Bojongsari dulu adalah mulai tahun 2018, itu Januari akhir itu ke SMP 1 Bojongsari. Kemudian di tahun 2018 itu pertama kali baru saya datang, kami mencari tahu sudah pernah menjadi juara OSN belum, ternyata belum. Nah, kami mendorong pada teman-teman. Yang pertama di tahun 2018 adalah untuk mata pelajaran IPS, untuk OSN IPS. Kemudian di tahun berikutnya, tahun 2019, itu IPS dengan IPA. Nah, kemudian IPA ini terus setiap tahun, itu sampai terakhir saya pindah itu kemarin tahun 2023 itu. Jadi dari selama saya di sana itu tiap tahun ada yang masuk itu untuk OSN di kabupaten dan ada yang sampai provinsi dan nasional begitu. Luar biasa sekali ini, catatannya adalah berturut-turut. Tentunya ini sudah bukan rahasia umum lagi, best practice beliau ini banyak menjadi rujukan sekolah-sekolah lain. Bahkan mungkin ada sekolah lain yang menimba ilmu di Pak Murdiono, mungkin bisa diceritakan Pak? Ya, menimba ilmu kemarin kepada saya itu secara tidak resmi gitulah. Kami ya rekan-rekan kepala sekolah maupun guru itu secara tidak resmi ya sharing dengan saya itu ada beberapa sekolah. Nah, kita hari ini akan bahas. Ini ada resep khusus apa tidak yang boleh di-share ke pemirsa? Berbagi boleh apa tidak Pak resep khususnya? Bisa. Terima kasih. Jadi prinsip Pak Murdiono sama dengan kita, tidak sukses untuk diri sendiri, sekolah sendiri, tapi harapannya sukses untuk semua
khususnya di Kabupaten Purbalingga. Kita mulai Pak untuk bisa mengulik bagaimana ini sukses UN. Saya yakin ini bukan instan ya Pak persiapannya. Betul, betul. Nah, saya percaya juga manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Mohon Pak dijelaskan kira-kira persiapan menjelang jauh-jauh hari menjelang OSN Pak. Oke, terima kasih Bu Agus ya. Tentunya kalau kita ingin meraih tujuan, tentunya ini harus ada perjuangan lah, dan disiapkan, diupayakan itu jauh hari sebelumnya ya. Ya tidak hanya OSN saja, tapi beberapa lomba yang lain atau kegiatan yang lain tentu yang pertama harus disiapkan jauh hari sebelumnya. Yang pertama tentu penelusuran ini, penelusuran bakat minat. Jadi setiap tahun ajaran baru kita di sekolah itu menginventarisir yang dari SD pernah menjuarai ya, terutama ini di OSN ya, kita inventarisir yang mana ada. Yang kemudian kedua itu kita sekolah ada semacam pendaftaran ini. Pendaftaran dibuka pada siswa. Kalau terkait dengan OSN, apa pendaftaran untuk SN, untuk IPA, IPS, matematika, biar mendaftar dulu. Nah, kemudian yang kedua setelah ada mendaftar kita tes, begitu kita tes, kemudian dari hasil tes itu tidak langsung kita ambil yang akan diajukan, tapi kita tes pertama ini kita ambil berapa jumlahnya lah, yang kira-kira dari jumlah yang mendaftar dengan nanti yang akan kita bimbing ini, kita bimbing dulu setelah dari tes pertama itu. Kita ada pembimbingan, kemudian dites lagi. Jadi ini jumlahnya masih cukup besar yang tes pertama itu. Nah kemudian itu kita bimbing, kemudian kita tes lagi gitu. Sambil kita melihat pada pembimbingan pertama itu bisa dilihat siswa-siswi ini yang kelihatan tekun dan istilahnya semangatnya karena untuk mendapatkan kejuaraan itu tidak kalah pentingnya adalah mentalnya ini, semangat dan mentalnya. Kalau nanti dalam pembimbingan itu kan biasanya ada kelihatan, oh ini sudah mulai ngelokro, kurang semangat dan sebagainya. Itu sambil kita melihat itu. Nah, setelah itu kita uji lagi, kita tes lagi, kayak gitu. Nah, nanti kita bimbing lagi. Jadi nanti untuk mengerucut yang mau dikirim ke mengikuti OSN mewakili sekolah itu bertahap itu. Jadi ada seleksi dan pembimbingannya. Sehingga pada saat pembimbingan ini tidak sendirian, anak ini tidak hanya sendirian, atau mungkin sekali tahun ini bisa 5 anak tiap sekolah, tidak hanya 5 anak dulu, tapi nanti bertahap. Jadi, nah kemudian mulai mendekat-dekatlah kita mengerucut untuk yang 5. Kemudian faktor yang tidak kalah pentingnya ini kan yang utama adalah siswa dan guru dulu. Nah, berikutnya tentu kepala sekolah dan orang tua ini sebagai pendukungnya. Kalau ini anaknya semangat, anaknya ini tidak gampang menyerah, ini sudah suatu modal. Nah, tinggal Bapak Ibu gurunya. Nah tentu dari Bapak Ibu guru ini juga semangat dan membimbingnya ini dari hati lah, tulus gitu. Jadi membimbingnya juga santai, tidak harus itu berhadapan, kadang-kadang sambil cecer, sambil ini santai. Sehingga kalau ini membimbingnya dari hati, anak ini mengena, anak ini mengena dan ini enjoy, anak-anak ini enjoy. Dan materi-materi yang disampaikan tentunya bertahap, biar semangat dulu ya. Di awal jangan langsung yang sulit, biar yang mudah-mudah dulu ya Bu Agus ini nanti biar anak ini semangat. Kalau pertama langsung yang digas sulit nanti udah banyak yang banyak yang sudah tidak semangat. Jadi nanti bertahap, nanti yang sedang lagi nanti ditingkat. Karena untuk OSN ini kan kalau dulu masih ada UN kan di atas UN gitu materinya, sehingga dari bertahap, dari yang kita mudah, sedang, sampai sulit. Nah, kalau sudah sampai tingkat sulit, ini anak masih semangat, masih mengikuti dengan baik, ini yang
nantinya akan kita ajukan untuk mengikuti lomba mewakili sekolah. Dan tentunya bisa juga kita sisipkan dari Bapak Ibu guru yang membimbing ini menurunkan materi dasar yang mungkin di SMA. Mungkin yang awal-awal itu untuk memperkuat, karena OSN ini materinya kan susah, lebih di atas UN kalau masih ada UN dulu. Maka ada beberapa materi yang untuk diturunkan berikan ke anak untuk mendasari. Dan tidak lepas dari kisi-kisi dari OSN ini yang perlu diperhatikan. Jangan asal membimbing, tapi tidak melihat kisi-kisinya. Itu gambaran yang kecil begitu Bu Agus. Baik. Oke. Menu komplit sudah disampaikan oleh Pak Murdiono. Yang saya garis bawahi tadi Pak, yang menarik adalah pencarian nominasi peserta lomba. Ini ternyata kalau dianalisis dari Pak Murdiono sudah jauh-jauh hari. Pencarian bakat-bakat talenta untuk anak yang calon peserta lomba sudah jauh-jauh hari. Begini Pak, kalau sistem zonasi itu ternyata berdampak pada siswa pandai pasti ada di setiap sekolah. Ini berarti menggambarkan kans potensi juaranya ada di setiap sekolah. Betul nomor mboten niku Pak gambarannya. Betul Bu Agus itu. Kita sudah bisa merata lah kayak gitu tiap-tiap sekolah. Tidak harus sekolah yang dianggap favorit, sekarang sudah sama kayak gitu, sudah sama itu. Semua punya potensi itu, semua punya potensi. Baik. Sekali lagi pemirsa perlu dicatat, semua sekolah punya potensi dan peluang untuk menjadi juara OSN. Kita harus percaya diri. Mari kita lanjutkan. Begini Pak, untuk pembimbingan ada hal yang menarik tadi. Pembimbingan ternyata juga jauh-jauh hari kalau saya catat dari yang saya tangkap. Model pembimbingannya kalau boleh tahu apakah di dalam wadah ekstra atau pendalaman materi tertentu, bisa diceritakan Pak? Oke, terima kasih Bu Agus ya. Khususnya untuk tahun 2024 ini memang terkait dengan juga dikaitkan dengan pembiayaan, maka ini harus, dan juga memang untuk mempersiapkan jauh hari sebelumnya memang perlu ini juga dimasukkan di dalam ekstrakurikuler supaya ini bisa rutin begitu. Sebab kalau untuk mempersiapkan tidak rutin, nanti anak mengendor lagi dan hilang lagi. Ini supaya bisa berjalan dengan rutin. Dan terkait dengan pembiayaan nantinya ini juga supaya bisa dipertanggungjawabkan kalau ini menggunakan dana BOS, sehingga nanti kalau menjelang lombanya OSN nanti bisa dengan pembimbingan menjelang lomba. Jadi ini terkait dengan pendanaan dan juga ini supaya dilakukan dengan rutin begitu Bu Agus. Terima kasih. Terus yang berikutnya Pak, nomor 3 ini terkait dengan materi. Ibaratnya kalau kita mau lawan dalam sebuah peperangan, senjatanya, modalnya sudah cukup apa belum? Dari sisi materi saya sangat tertarik sekali. Jangan diberikan materi SMP, tetapi setingkat lebih tinggi yaitu materi SMA. Catat ya pemirsa, materi untuk OSN lebih tinggi tingkat kesulitannya, materinya tingkat SMA. Masalahnya Pak, apakah sumber daya sekolah dari gurunya ini sudah cukup atau perlu kolaborasi tambahan? Mungkin ambil dari pembimbing luar. Monggo Pak diceritakan. Terima kasih Bu Agus. Saya seluruskan sedikit ya Bu Agus. Materi SMP tetap dikuatkan itu. Yang saya maksud tadi adalah untuk ditambahkan begitu, ditambahkan materi itu pun bukan materi SMA yang sulit, tapi yang dasar-dasar di SMA ini kita tambahkan. Itu yang saya luruskan. Jadi materi SMP tetap itu untuk tetap dikuatkan. Dasarnya itu, ya, dasarnya. Tetap kuat itu. Tapi ditambahkan materi SMA yang dasar-dasarnya lah. Nah, kemudian kita perlu juga untuk kolaborasi dengan rekan-rekan kita dari luar, baik itu sesama SMP atau mungkin guru SMA atau mungkin malah dosen, begitu bisa aja. Sekaligus ini untuk
supaya anak ini juga menghilangkan kejenuhan juga ya untuk kolaborasi itu, kemudian juga untuk introspeksi dari pembimbing kita. Kita juga ingin menyerap ilmu atau pengalaman dari rekan kita di luar gitu. Dan sekaligus ini motivasi bagi anak-anak lah. Ibaratnya kalau biasa dengan gurunya sendiri, ini ada datang dari luar, ini kan beda. Ini bisa kolaborasi. Dan ini kita memilihnya bisa memilih yang sudah pengalaman yang membimbing kok sering juara dan sebagainya. Ataupun mungkin dari SMA terdekat kita, mungkin di sana ada pembimbingan di OSN khusus ya, bisa kita kolaborasikan. Biasanya kalau kita ada yang juara OSN di sekolah kita SMP, nanti kan akan ditarik diminta oleh SMA SMK dengan berbagai upaya beliau yang masuk dalam PPDB itu. Jadi ini bisa kerjasama juga lah begitu Bu Agus. Terima kasih, sudah semakin jelas pemirsa. Lanjut lagi untuk teknis OSN di 2024, kita semua sudah disampaikan informasinya, pelaksananya 29 dan 30 Mei 2024. Ada yang berbeda nih Pak, untuk tahun sebelumnya pakai HP, sekarang beda lagi, bisa diceritakan teknis singkat saja Pak. Ya, tahun 2024 ini beda memang. Yang pertama, itu dari tahun-tahun sebelumnya itu masih bisa menggunakan HP Android. Nah, untuk tahun ini menggunakan PC lah. Seperti ini menggunakan ANBK lah. Jadi ada proktor, ada teknisi begitu. Ini supaya ini nanti karena dari uji coba beberapa waktu yang lalu kan SD itu banyak trouble begitu ya. Sehingga harapannya untuk kali ini khususnya untuk SMP ini bisa lancar. Ini juga kerjasama dengan tenaga-tenaga yang ada di tiap sekolah, terutama dengan guru informatika ataupun mungkin operator dan sebagainya. Ini harus kerjasama yang baik. Kemarin juga sudah di-set itu tentang ruangannya dan sebagainya. Ini harus dipersiapkan jaringan komputernya dan sebagainya. Dan pengawasannya sekarang ini sudah pengawasannya silang, yaitu dari tiap sekolah terdekat lah, dari Suprayon itu sudah pengawasannya silang. Jadi ini lebih fair dan lebih nanti insya Allah dari sisi IT ini lebih meyakinkan. Harapannya ini bisa berjalan dengan lancar begitu. Secara teknis ini sudah ada di panduan khusus ya, mirip seperti ANBK dan digarisbawahi juga lebih fair karena pengawasannya silang. Untuk hari ini saya simpulkan dulu bahwa sukses OSN bukan sesuatu yang instan. OSN, Olimpiade Sains Nasional, Matematika, IPA dan IPS perlu diupayakan. Betul. Digarisbawahi juga perlu sukses di perencanaannya, perlu sukses di pelaksanaannya, termasuk teknisnya, dan yang terakhir yang diimpikan oleh setiap sekolah adalah sukses hasil. Ya, betul. Harapan Pak Murdiono untuk teman-teman guru, termasuk juga mungkin ada kepala sekolah yang hari ini menyimak, harapannya untuk OSN di tahun 2024 ini apa Pak? Terima kasih Bu Agus. Ini harapan saya dan tentunya harapan rekan-rekan semua untuk OSN 2024 ini dari Purbalingga ini bisa ada yang sampai nasional dan bahkan mendapatkan medali. Untuk itu saya mengajak kepada semua teman-teman guru dan kepala sekolah untuk didorong dan kita upayakan semaksimal mungkin, dan tidak harus yang menjadi juara adalah sekolah yang di kota. Tahun-tahun kemarin sudah merata, ada yang dari Rembang, ada yang dari Kalikondang dan sebagainya. Dan dulu sebelum saya di Bojongsari, saya juga pernah di sekolah kecil lah, SMP 3 Pengadegan juga pernah matematika dulu bisa masuk juara kabupaten, tapi di provinsinya belum. Jadi jangan pesimis, harapan saya teman-teman semua untuk tetap semangat dan tentunya berupaya semaksimal mungkin. Mudah-mudahan sukses untuk OSN di Purbalingga sampai tingkat nasional. Amin.
Terima kasih Pak. Oke. Sudah panjang lebar tapi mengena pada sasaran ya. Podcast hari ini sangat bermanfaat dan kita tunggu untuk pelaksanaannya, semoga sukses 29 dan 30 Mei 2024. Satu sekolah maksimal 5 peserta untuk setiap mata pelajaran dan di satu tingkat kabupaten diambil 5 besar. Garis bawah, tidak pesimis, optimis selalu karena setiap sekolah punya peluang untuk menjadi juara OSN di tahun 2024. Terima kasih Pak Murdiono atas waktunya dan ilmu berbaginya. Saya yakin ini bermanfaat, tetap semangat. Kembali pada episode selanjutnya di Orbit bersama MG MPIPA SMP Kabupaten Purbalingga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.